Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sedang bersama saya Pak Faujan, Kang Faujan, seorang pegiat literasi, pegiat pendidikan, dan sekarang menjadi notulen wali kota Bandung. Luar biasa sekali prestasi beliau. Buat teman-teman yang memantau kegiatan FOHACI, Kang Faujan ini sempat menjadi narasumber pada kegiatan workshop menulis fitur. Jadi alhamdulillah berkesempatan lagi mengundang beliau untuk hadir ngobrol-ngobrol di acara Ngorbit, ngobrol literasi yang eksklusif di YouTube Waji Foundation dan audionya ada di Spotify Kurikulum Yoga Podcast. Oke, selamat siang Pak Faujan, Kang Faujan nanya, panggilnya Kang Faujan. Iya, iya. Siap, selamat siang Kang Yoga. Bagaimana Terima kasih bisa kabarnya? ini, terima kasih Alhamdulillah. bisa berbincang-bincang dengan supporter MU. Nah, ini ada sejarahnya nih. Kenapa saya pakai baju MU dan saya sedang di Old Trafford? Karena ternyata Kang Fauzan ini juga menjadi pecinta MU. Garis sabar ya. Iya, sabar. GGMU garis sabar. Tapi tentu tidak seperti Bang Fuad ya. Kalau ada yang membuli kita langsung datangi ke lokasi orang yang membuli MU. Tidak, kita hanya fans-fans yang sudah sejak zaman dulu, jadi tidak sumbu pendek begitu ya. Iya, Jadi banyak menang sekali kalah biasa, kesamaan. tapi juara kudu. Juara kudu, betul betul. Oke, jadi nih yang belum tahu Kang Faujan, Kang Faujan itu adalah seorang lulusan S1 PGSD UPI Sumedang, kemudian melanjutkan S2 di UPI Bandung, Pendidikan Dasar. Nah, sekarang beliau menjadi notulen wali kota. Kita nanti akan mencari tahu kenapa bisa sampai di sini posisinya begitu. Kemudian beliau juga pernah menjadi wartawan gitu. Nah, kita juga akan telisik kenapa sih beliau bisa jadi wartawan padahal backgroundnya adalah guru sekolah dasar. Biasanya Kang, guru sekolah dasar itu bukan menjadi wartawan, tapi ditantang wartawan. Tidak Terus ya, sangkanya, itu mah nanti disensor ya. Oke, datang wartawan tapi ya itu mungkin intrik-intrik saja ya. Baik, Kang Fauzan, boleh kenalkan dulu, Kang Fauzan kan aktif di berbagai organisasi nih, boleh dikenalkan organisasi mana saja begitu? siap. Terima kasih Kang Yoga. Perkenalkan nama saya Fauzan. Saya saya saat ini sedang menjadi ditugasi lah, diamanahi sebagai notulennya Pak Wali Kota Bandung, Mang Oded Muhammad Daniel. Kemudian kalau background tadi kan disampaikan ya, saya dulu S1 S2-nya bahkan pendidikan dasar, Hmm. PGSD Hmm. gitu. Tapi bekerja 5 tahun sebagai wartawan di Radar Sumedang dan Koran Cindo Jabar. Hmm. Kemudian sempat jadi Humas Kota Bandung 2 tahun, yang itu jelas-jelas kalau secara latar belakang pendidikan formal, itu sangat tidak nyambung ya Kang ya. Betul. Sangat tidak nyambung kalau secara pendidikan formal. Tapi seperti yang saya yakini bahwa kehidupan ini seperti memasang puzzle. Jadi kita bisa membentuk siapa kita ke depan itu sesuai pungutan puzzle-puzzle yang kita temukan Hmm. dalam kehidupan gitu. Betul. Hmm. Jadi persimpangan saya dengan dunia tulis menulis, dengan dunia kewartawanan itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Hmm. Saya berasal dari kampung yang sekarang itu sudah nggak ada kampungnya, Ah, di tenggelam oleh Waduk Jati Gede. oh Jati Gede, oke Ya, oke. Waduk Jati Gede. Nah, dulu ketika sekolah itu kan eh, akses terhadap bacaan itu sangat sulit ya. Hmm. Jadi saya memanfaatkan perpustakaan sekolah yang sangat terbatas jumlah bahan bacaannya. Hmm. Jadi dari keterbatasan itu apapun coba saya baca, Oh, termasuk dari apa namanya bungkus-bungkus bala-bala. oh, Bungkus-bungkus oke. bala-bala saya baca itu apa gitu. Jadi Hmm. dapat informasi itu dari hal-hal seperti itu. Hmm. Bahkan di usia
saya mulai jadi fans MU itu kan pas treble winner 99. Pas Sokjair ya. 99. Ya, 98 99 itu saya masih kelas 2 atau kelas 3 lah. Kelas 3 SD. Nah, dari situ kalau ada koran bekas itu tentang MU, itu saya gunting. Saya gunting, ada buku khusus, entah buku bekas ataupun buku yang baru, saya tempel. Oh, clipping ya kan? Ya, jadi bikin clipping. Jadi ada buku tersendiri untuk saya clipping gitu. Semuanya tentang MU. Dari situ kemudian meningkat lagi saya ke SMP, ke MTS, kemudian ke SMK. Saya dulu SMK. Oh, SMK. Listrik. Saya baru tahu Kang, asli. Ya, ya makanya kita perkenalan di sini. Jadi ketika SMK itu pulang sekolah dulu kan saya pesantren juga ya. Jadi sebelum ke pesantren itu saya mampir ke tukang koran. Tukang koran, baca-baca berita, terutama Persib. Yang hari ini Persib Day ya. Iya, hari ini Persib Day, mudah-mudahan menang, tapi nggak target juara sebetulnya. Ya. Saya itu baca-baca koran. Meskipun saya nggak beli, gitu. Jadi cuma di loper koran itu saya baca koran perkembangan tentang pemberitaan hari itu gitu. Oke. Dari situ. Kemudian saat kuliah, saat saya di UPI Kampus Sumedang, beberapa kali saya ikut pelatihan menulis. Pelatihan menulis dan fotografi. Yang paling saya ingat itu kalau pelatihan menulis dari Kang Tony Raharjo. Kalau sekarang mah motivator yang sering ngisi di MPTV. Itu Kang Tony Raharjo. Saya harus bolak-balik dari Sumedang Kota ke Jatinangor untuk ikut menulis itu. Dulu mah kalau secara media dulu mah nggak semudah sekarang gitu. Kalau sekarang kan lebih dipermudah lah ya, dengan adanya Zoom seperti ini, jadi juga kan bisa kita buat pelatihan gitu. Kalau dulu mah saya harus berangkat dengan keterbatasan biaya gitu, keterbatasan dana, tapi memaksakan diri. Itu dari situ. Kemudian saya juga belajar nulis itu dari Pak Dedi Rustandi. Pak Dedi Rustandi itu seorang wartawan senior di Tribun Jabar. Sekarang masih jadi wartawan di Sumedang. Kemudian saya juga belajar fotografi dari Kang Dudi Sugandi. Kalau Kang Yoga tahu, fotografernya Kang Emil lah. Fotografernya Kang Emil yang dari luar ya, dari luar pemerintahan maksudnya. Iya. Yang sampai dari awal dulu masih jadi relawan sampai sekarang jadi gubernur, itu Kang Dudi Sugandi. Saya juga belajar dari situ sedikit. Gitu. Nah, kalau persimpangan saya komunitas literasi itu dulu ketika saya ngajar, saya sempat ngajar setahun sebelum saya kuliah S2 itu, saya ngajar setahun di SD di Sumedang. Saya dipertemukan dengan seorang penyair muda yang sangat luar biasa. Kalau Kang Yoga tahu, namanya Windu Mandela. Windu Mandela itu dia penulis puisi yang karyanya itu sudah sangat banyak diterbitkan di antologi puisi. Gitu. Kami berdua menginisiasi dan teman-teman yang lain sebenarnya menginisiasi Sirung Sastra Sumedang tahun 2013-an. Sekarang mah udah almarhum sih. Sayanya di sini, Kang Windunya di mana. Jadi nggak jalan. Tapi persimpangan seperti itu yang membuat saya dekat dengan dunia literasi gitu. Sampai akhirnya saya berkomunitas di Rumah Imperium sampai sekarang saya masih itu kan salah satunya bergerak di literasi juga. Betul. Rumah Imperium itu kalau Kang Yoga tahu Gerobak Cerdas. Gerobak Cerdas Sumedang. Itu kalau di Bandung waktu jadi wartawan saya aktif di
forum diskusi wartawan ekonomi, kemudian di kelas Inspirasi Bandung sampai sekarang malah. Kemudian kalau sekarang ketika udah masuk dunia pemerintahan, saya juga menginisiasi RW 06 Community namanya. RW 06 Community bersama teman-teman yang lain, pendidik pembaharu dan kongres guru. Oke. Ini jadi saya teringat kata-kata Budiman Sujatmiko, di luar sistem mempertahankan idealisme, di dalam sistem mewujudkan idealisme. Itu mungkin Pak Fauzan sudah mewujudkannya ya. Jadi baik di luar atau di dalam juga sudah luar biasa konsisten dalam bidang literasi. Nah, saya akan mundur lagi ke belakang, Kang. Nah, ketika Akang kuliah S1 nih, tadi kan ada Akang ikut pelatihan, terus bertemu dengan orang-orang hebat. Nah, lingkungan sekitar Akang itu bagaimana terkait literasinya? Apakah ada teman yang seperjuangan? Karena biasanya kalau sendirian gitu kan, rata-rata gugur di tengah jalan gitu. Nah, sebenarnya ketika saya di S1 itu sangat ketinggalan jauh. Kalau saya pribadi ya, sangat ketinggalan jauh. Teman-teman saya di kelas itu ada yang yang suka bikin tulisan-tulisan, bikin puisi dan sebagainya gitu. Bacaannya juga sangat luar biasa, perkenalan dengan buku-bukunya juga sangat luar biasa gitu. Nah, dari teman-teman seperti itu saya tergugah gitu. Kalau teman-teman kan dulu tuh sekitar 10-12 tahun lalu udah kenal dengan Di Lestari, maksudnya kenal dengan bacaan Di Lestari, Habibur Rahman El Sirazi, terus Andrea Hirata dan sebagainya. Nah, dari pertemanan itu akhirnya saya paham gitu bagaimana membaca itu sebagai gerbangnya untuk menjadi insan literat lah ya gitu. Dari situ saya mulai menggemari ya berkomunitas belum, cuma waktu itu meningkatkan minat saja dulu gitu. Dari pertemanan itu meningkatkan minat saja dulu, tapi dari situ saya belajar konsisten gitu. Dari situ saya belajar konsisten untuk bahkan mendorong teman-teman juga untuk tidak jadi penyair kamar, kasarnya. Penyair kamar tuh jadi puisinya hanya dipendam di diari, di buku diari. Ya. Ya, dan hanya disimpan di kamar, tidak diterbitkan dimanapun gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi baru seperti itu kalau saat kuliah gitu. Jadi ikut pelatihan iya, cuma maksudnya sampai saya bikin komunitas dan membuat karya belum. Oke. Kalau pas kuliah. Tapi kalau terkait ke literasi dalam bidang pelajaran nih, kurikulum PGSD bagaimana Kang? Kang tertarik atau bahkan biasa-biasa aja atau bagaimana? Kalau dulu ya, dulu saya konsentrasinya matematika. Matematika ya, pasti luar biasa. Biasanya yang PGSD konsentrasi matematika tuh pasti yang kalau ke kantin itu jarang. Sama aja. Tapi maksudnya kalau sebenarnya ya, kalau saat kuliah juga saya enggak hampir sama sekali enggak gitu berliterasi gitu, maksudnya apalagi berkarya di dunia literasi enggak gitu. Tapi salah satu dosen saya kan dosen matematika, dia sempat bercerita ke saya, dia bercita-cita ingin meneruskan kuliah di Prancis, yang di salah satu universitasnya itu di salah satu universitas si jurusan matematikanya itu ada di bawah fakultas bahasa gitu. Nah, dari obrolan itu jadi menarik gitu. Oh, memang si matematika ini bagian dari bahasa. Karena kan matematika itu universal ya, bahasa universal. Angka 1 di Indonesia dengan angka 1 di Amerika kan sama gitu. Maksudnya secara penjumlahan, perkalian dan sebagainya pun sama gitu. Nggak ada yang berbeda. Nah dari situ saya mulai menemukan jati diri menurutnya, menemukan jati diri. Oh, saya memang suka nulis gitu. Saya dari dulu juga suka baca.
gitu. Kenapa saya malah jadi ke matematika? Ya biasalah, galau-galau saya Nah gini kan. nah itu Kang, jadi yang saya juga bingung biasanya yang matematika itu yang berpikir secara positivistik ya biasanya Hmm. itu, akan sedikit rada jauh dengan dunia-dunia sastra yang misalnya Hmm. positivisme gitulah. Tapi Akang bisa sambil matematika juga sambil bisa bersastra, berorganisasi gitu. Nah itu apa sih yang bisa seperti itu Kang? Apa ya? Menyeimbangkan otak kiri, otak kanan berarti kan. Kalau saya otak kirinya jeblok Kang, ini kosong bisa dikontrakin. Sebenarnya eh, ya karena mungkin eh, saya berpikiran dari dulu juga dari saat sekolah mulai STM lah. Ketika mulai STM itu saya mempercayai bahwa hidup kita itu tidak bisa sendiri gitu. Hidup Mmm, kita itu tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh uluran tangan, butuh bantuan orang lain untuk bisa berkembang gitu. Nah, mhm, karena saya mempercayai itu, akhirnya saya berorganisasi meskipun secara akademis saya di dunia eksak gitu. Meskipun secara akademis di dunia eksak, tapi saya mempercayai ini gitu, mempercayai tadi bahwa manusia itu makhluk sosial, akhirnya harus berorganisasi, harus berkolaborasi dan sebagainya gitu. mmm. Bahkan saya juga sempat mencalonkan diri jadi ketua BEM dan gagal. Waduh, iya. Ya meskipun itu ya, tapi ya gimana ya? Ya itu jadi pelajaran lah ya bahwa Mmm, tidak setiap orang yang ada di dunia eksak itu jauh dari sastra dan sebagainya gitu. Karena iya, terbukti sih di Perancis aja ya seperti itu gitu. Eksak mhm, ada di bawah sastra loh gitu. Kan mmm, menarik gitu. menarik ya, betul betul betul. Karena bahasa itu ibunya pengetahuan ya Kang, kalau Ya. mohon maaf, filsafat itu ibunya pengetahuan, bahasa itu bapaknya, kalau tidak salah seperti itu. Ya kita cari tahu uwanya siapa, uwanya pengetahuan dan bibinya siapa. Oke Kang, Ya. nah, Ya. saya sedikit ini aja ya, random aja. Nah, tadi kan Akang sudah menyebutkan dari guru menjadi wartawan. Nah, saya pengen tahu tuh, momen apa yang Akang bisa, menjadi titik awal itu bahwa diri ini mau menjadi wartawan gitu? Apakah ada fenomena tertentu atau Akang dari dulu misalnya memang sudah tertarik jurnalistik itu, sering menulis berita-berita di kampus begitu, apa sih? Di kampus jujur saya sama sekali enggak ya. Mmm. Paling tadi beberapa pelatihan saya ikut. Pelatihan pelatihan. Cuma ketika ketika saya harus menjadi wartawan itu sebenarnya alasannya pragmatis. Saya Mmm. butuh dana untuk daftar Mhm. kuliah S2. Oh, menarik Itu ini alasannya ya. awalnya ya, awalnya. Heeh. Awalnya. Jadi kenapa saya akhirnya terjun ke dunia wartawan itu awalnya seperti itu. Jadi Mmm. saya butuh dana untuk S2, sementara saya ngehonor ya tahu sendiri lah. Kerja ngehonor tuh ya kayak gitulah, Rodi. Gitu. Akhirnya saya nggak jegang. Jadi Mmm. jadi guru iya, jadi wartawan iya gitu. Jadi Oh, dua-duanya saya jalani. Jadi setelah ngaruh saya ya. ngajar, saya cari berita dan tulis gitu. Oh. Hampir 8 bulan saya melakukan itu. Ya, Mmm. 8 bulanan lah. 8 bulan saya melakukan itu sampai akhirnya saya bisa berhasil masuk S2 UPI. Nah, dari situ mencoba dijalani, akhirnya ada apa ya? Saya bertemu di persimpangan jalan. Apakah saya harus tetap jadi guru, melanjutkan kuliah dan wartawan? Tiga Mmm. itu, tiga itu. Akhirnya karena waktu, karena eh, ya banyak pertimbangan, akhirnya saya pilih dua, kuliah dan wartawan, Mmm. kuliah dan wartawan. Nah dari sini juga eh, nemu lagi persimpangan. Si wartawan ini ternyata tidak memungkinkan untuk sambil kuliah kan saya jadi wartawan di Sumedang, Mmm. sementara saya kuliah di Bandung. Nah ini juga jadi agak kerepotan dulu. Sempat Mmm. saya akhirnya si wartawannya berhenti. Mmm. Akhirnya saya membiayai kuliah serabutan, jualan buku,
waktu dulu tuh momennya pas banget dengan launching buku almarhum Bu En Inspirasi. Oh, Nah, saya jualan buku itu, kemudian bikin-bikin kegiatan, kemudian apa namanya? Saya sempat jadi tukang fotokopi selama 2 hari. Oke. Di tukang fotokopi. Oke nih bagi pendengar yang belum tahu Begitu. Bu En, tadi yang disebutkan Pak Fauzan, Bu En itu adalah seorang mahasiswa kesayangannya Prof. Surya. Beliau adalah guru di Sumedang ya Kang, betul? Guru bimbingan konseling dan luar biasa dengan keterbatasan karena penyakit, beliau tetap semangat untuk mengajar. Luar biasa Bu En ini. Oke Kang, nah tadi Akang sudah menjelaskan bagaimana Akang itu banyak menemui persimpangan. Jadi saya tahu Akang ini pria di persimpangan. Nah, yang saya mau tanyakan itu ketika Akang mulai jadi wartawan, itu sudah langsung terbiasa atau perlu belajar lagi gitu menulis atau memang langsung karena sudah mengikuti pelatihan sebelumnya, jadi ketika jadi wartawan teh langsung ngegeluyur gitu tah nulisnya atau bagaimana Kang? Ya. Nah, bagaimanapun ya, saya kan berangkat dari jurusan yang bukan jurnalistik. Betul. Jadi ketika saya turun ke lapangan itu juga perlu belajar gitu. Prinsipnya ya learning by doing. Gitu. Jadi selama kita berkomitmen untuk selalu belajar dan belajar, akhirnya kita juga jadi ala bisa karena biasa. Gitu. Jadi menulis karena dipaksa harus bisa. Setiap hari kan dulu tuh tiga berita, tiga tulisan yang harus saya store ke redaktur itu, 3 tulisan dengan jumlah kata sekitar 300 sampai 500 kata. Berarti kan sehari itu 1.500-an lah ya maksimal tuh, sekitar lah ya 1.000 sampai 1.500 kata sehari yang harus saya produksi. Kalau dulu belum zamannya ngambil berita dari Twitter, apalagi di Sumedang itu kan nggak terlalu ini, apa namanya, nggak terlalu familiar dengan medsos dulu ya, belum terlalu familiar. Akhirnya ya menggali informasi kan datang langsung ke tempat gitu, ke kantor kecamatan, ke tempat kejadian apa gitu. Misalkan kayak kemarin kan di Sumedang ada ini bus terguling di Wado misalkan. Nah, datang ke sana gali informasi dan sebagainya. Gitu. Kalau sekarang kan kalau para apa namanya pemirsa, pendengar, kalaupun ada pendengar. Kalau para pemirsa dan pendengar apa ya melihat gitu fenomena wartawan sekarang kan bisa ngutip dari status narasumber gitu dan sebagainya, walaupun itu nggak bisa. Nah dulu mah saya nggak gitu, jadi memang benar-benar datang ke lapangan, menghadap ke narasumber, wawancara, menggali dan nulis gitu. Ya dari situ akhirnya terasah juga gitu. Dari situ saya juga jadi belajar gitu menyusun kata dan sebagainya, memilih angle yang tepat untuk memberitakan sesuatu. Ya jadi belajar gitu. Oke, jadi Kalau justru nggak gitu ya tetap aja. Oke, justru tradisi wartawan konvensional mungkinnya yang lama itu justru jadi mengasah tingkat literasinya ya, Pak. Budaya literasi dan ada effort ya. Teman saya juga pernah itu jadi wartawan di sebuah media di Bandung. Beliau jadi ada berita di sana, kan mau tahu beras kali itu. Saya tanya, emang sabar asa berita teh 20.000 sudah asli nah teh. Baiklah. Betul, satu hari 3 berita, tapi ya luar biasa. Memang orang-orang yang kewartawan dulu sekarang tuh pasti jadi seorang yang hebat gitu ya, karena dari sana banyak link, banyak ketemu orang dan banyak belajar dari lingkungan sosial juga mungkin ya. Iya. Oke Kang, nah saya loncat ini, Akang tiba-tiba lulus PNS gitu ya, dari wartawan tiba-tiba lulus PNS gitu kan, tidak ada jalur wartawan ya Kang ya? Pasti, Nggak itu ada. dipastikan, apalagi jalur MU tidak ada. Nah, ketika Akang sudah berada menjadi abdi negara nih, menjadi abdi negara, apakah tradisi literasi itu luntur atau semakin menguat atau biasa saja dan apa faktor-faktornya, Kang? Bagi saya pribadi karena
apa ya, karena pertemuan saya dengan dunia jurnalistik dan kehumasan, akhirnya Hmm. semakin menguatkan saya pada dunia literasi gitu. Hmm. Semakin menguatkan bahwa oh saya memang core-nya di sini gitu. Hmm. Eh, apa ya, kemampuan yang harus saya asah ya ini gitu, bukan matematika. Bukan matematika, tapi malah ini. Nah, kemudian setelah saya harus apa ya, setelah saya masuk PNS lah ya, masuk PNS Hmm. dan jadi guru, itu saya juga mendorongnya sebenarnya literasi gitu. Beberapa kegiatan saya Hmm. lakukan gitu, bahkan entah dalam skala kecil di kelas ataupun skala sekolah gitu. Hmm. Skala sekolah saya lakukan gitu. Hmm. Saya pernah bikin menulis harapan untuk presiden dengan Hmm. aksara Sunda gitu. Wow, Semua satu sekolah itu menulis aksara harapannya Lagena di ya, ya mantap mantap. dengan aksara Sunda. Ya Hmm. menarik gitu, hal-hal seperti itu saya lakukan. Hmm. Eh, membaca buku apa ya, memicu memicu si daya kritis anak dengan Hmm. bacaan, dengan berita dan sebagainya, itu saya lakukan gitu. Dari situ. Cuma karena memang nasib ya, nasib mengantar saya Nasib kah? nasib mengantar saya kembali ke balai kota, akhirnya itu harus terhenti di tahun pertama gitu. Jadi hanya Hmm. setahun itu, tapi Hmm. lumayan lah, Lumayan ya, lumayan betul. lah. Meskipun Meskipun tidak banyak sih yang saya lakukan di sekolah ya, betul tapi setahun juga Akang sudah meninggalkan banyak legacy ya. ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Oke oke oke. Iya. Jadi ketika Akang jadi abdi negara ternyata eh, si literasinya itu tidak luntur. Karena begini Kang, pernah ada akun Twitter ya HRD Bacot, mungkin Akang juga tahu. Ya. Nah HRD Bacot tuh nge-tweet, coba ceritakan barang apa yang kamu ketika dibawa ke kantor diceng-cengin. Nah, itu banyak yang reply kan, ada yang reply iPhone, apa mobil mewah dan lain-lain. Nah saya ikut nge-replay, percaya nggak kata saya bahwa barang yang diceng-cengin ke saya itu buku gitu. Padahal saya seorang guru. Jadi ketika saya bawa buku banyak ke sekolah, guru-guru kaget. Wih, jangan naon etan. Wah, wih, ngapa-apaan baca buku gitulah Wih, intinya. ngeri itu. Ngeri kan, kan sekolah itu kan lembaga ilmu ya, Iya, lembaga pendidikan begitu ya. kawasan itu. Di mana lagi buku bisa dihargai kalau di lembaga pendidikan juga guru-gurunya pada kaget kan, kaget gitu. Nah, gimana sih Kang sebagai Akang abdi negara yang masih bisa apa namanya masih bisa memelihara atau melestarikan budaya literasi dalam diri gitu. Kan Akang juga pernah jadi guru dan bisa memelihara budaya literasi. Nah, bagaimana tipsnya kepada kita-kita nih sebagai guru-guru PNS gitu ataupun sebagai abdi negara lain agar tetap bisa membudayakan literasi begitu di tengah kondisi yang memang semakin sulit begitu kan. Hmm. Nah, pembaca buku itu kan dia akan jadi seperti alien ya. Kasarnya akan jadi seperti alien. Kenapa sih buku? Kenapa sih tulisan gitu? Betul. Apa sih literasi gitu? Yang saya lakukan sih sebenarnya sederhana aja. Hmm. Karena saya butuh asupan energi Hmm. untuk berpikir. Kalau Zen RS itu kan bilang membacalah agar lidahmu tidak lebih lincah daripada pikiranmu. Benar nggak? Hmm. jadi Oke oke. jadi apa yang keluar dari mulut kita itu nggak kosongan gitu. Nah, agar apa yang kita yang nggak kosong, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tunjukkan, ya ya isi dengan bacaan-bacaan gitu. Hmm. Makanya apa ya? Kalau saya sih bukan termasuk orang yang strict gitu, disiplin. Sebulan tuh harus minimal satu buku gitu. Enggak. Cuma kalau saya pribadi, saya butuh apa? Saya butuh apa? Bacaan apa? Saya butuh ilmu apa? Saya butuh mengisi eh, ruang hampa di otak saya apa? Ya saya cari itu gitu. Kayak sekarang misalkan, saya jadi ingat ini ya. Dulu tuh ketika sebelum saya ditarik ke balai kota,
jadi notulen, saya sedang baca kembali bukunya Notulen Cakep, karyanya Kang Maman Suherman. Asik. Kang Maman ya. Ini apa ya, semacam Ini semacam wahyu, ini pertanda wangsit, gitu, wangsit kan. wangsit. Semacam pertanda gitu, alkemis. Nah, semacam pertanda. Nah, hal-hal seperti itu jadi, oh saya lagi butuh apa nih gitu. Jadi saya baca, saya cari referensi. Ya mungkin batur, wis gaya mau buku, wis gaya bikin buku. Bahkan kan kemarin kita kan bareng-bareng bikin buku misalkan. Alhamdulillah. Oke. Ngeri-ngeri bikin buku. Kata saya teh, saya mah cuma berpikir bagaimana caranya si secara pribadi saya bisa terisi dengan membaca, dan ketika saya mengetahui sesuatu misalkan saya bisa mengabadikan misal ya cerita teman-teman jadi PNS juga kan, itu masing-masing punya cerita. Nah, saya ingin mengabadikan itu karena menulis itu kan momentum ya. Jadi ketika misalkan momen ini kan, momen kita masuk PNS kan, kalau tidak ada yang mengabadikan dalam sebuah tulisan misalkan, suatu saat ya hanya akan ada apa ya namanya teh, nyinyir gitu. Jadi PNS mah karena aman we secara status kepegawaian, aman aja secara penghasilan, kan gak gitu. Makanya di apa ya, di deskripsi buku yang memilih mengabdi itu saya tuliskan bahwa memang ada alasan pragmatis, idealis, realistis dalam setiap keputusan kenapa seseorang memilih mengabdi gitu. Tapi apapun itu, ya itu layak untuk diabadikan gitu ceritanya. Karena itu akan menjadi sejarah di suatu saat nanti. Gitu. Betul. Untuk menjaga konsistensi, ya yang nggak ada alasan lain selain kalau kita harus terus merasa butuh gitu. Kita butuh apa, misalkan sekarang tuh saya sedang nyusun buku Pagebluk di Kota Kembang. Saya sedang baru beres outline-nya. Ya saya sedang mencari aja sebenarnya, mencari referensi misalkan sebenarnya penanganan pandemi di sebuah kota itu seperti apa. Sebenarnya tenaga kesehatan memandang pandemi ini seperti apa. Ya cari-cari informasi itu, gali-gali informasi itu, cari dari berbagai referensi, kemudian kita eksekusi gitu. Karena kalau kata Sayyidina Ali kan gini, ikatlah ilmu dengan tulisan. Benar gak? Gitu. Kalau kita punya ilmu tanpa dituliskan, tanpa dituangkan dalam sebuah karya, ya akan lenyap begitu saja. Kan sayang sekali, menguap gitu. Termasuk kecintaan kepada MU pun harus diabadikan, entah dalam apapun. Betul. Gitu. Oke, Kang. Jadi sama saya juga sih sebetulnya kalau dalam bidang, kalau saya juga bukan orang yang terus-terusan baca ya dari awal sampai akhir, enggak gitu. Justru saya sekarang lagi senang baca lagi karena lagi dapat tugas nih dari dosen saya untuk buat tulisan. Itu jadi saya baca lagi nih. Begitu karena ada kebutuhan. Nah, dari sana memang berlanjut ya, Kang. Kalau dalam buku itu menemukan suatu hal yang baru, kita cari lagi nih di mana, dan terus itu manjang begitulah. Ya begitulah istimewanya literasi, dan kita nanti akan mendapatkan momen di mana siapa yang kita baca itu keluar gitu ya, dibutuhkan gitu dengan lingkungan. Nah, itu wah luar biasa sekali. Wah, saya tahu ini gitu kan, hebat. Nah, Kang, mungkin ini udah lumayan lama ya. Terakhir mungkin Kang ya, nih untuk pemuda begitu ya, bagi pemuda baik abdi negara maupun yang bukan abdi negara, bagaimana sih cara kita untuk tetap berliterasi dan bagaimana kita mempromosikan bahwa literasi itu adalah hal yang penting untuk negara ini? Gini ya, literasi itu jadi apa ya? Jadi ciri seseorang berisi atau tong kosong. Gitu. Maka kalau kita nggak mau jadi tong kosong, nggak mau misalkan tadi seperti kata Zen,
bahwa lidah kita lebih lebih lincah daripada pikiran kita misalkan. Ya kan sekarang banyak ditanggap tuh. Jadi bukan lidah kita, jari kita. Jari kita lebih lincah daripada otak kita misalkan. Kayak gitu. Nah, kalau nggak mau yang kayak gitu, ya isi otaknya dengan literasi, membaca, mencoba menganalisa, mencoba memahami situasi, menyimpulkan apa yang kita baca, menyimpulkan apa yang kita analisis. Jadi entah itu keadaan, entah itu sebuah rentang waktu, peristiwa dalam satu rentang waktu, gitu misalkan, apapun itu gitu. Gerbangnya literasi kan di membaca. Jadi apapun bacaan sebenarnya, tidak harus yang kaku-kaku. Dan saya meyakini kalau kita beli buku itu tidak harus selesai dibaca. Saya yakin itu. Jadi misalkan beli buku apa misalkan, kita butuh buku tentang karena kita sesama MU ya misalkan, kita butuh buku tentang sejarah MU misalkan. Ya kalau suka mah dari awal sampai akhir ya oke lah gitu. Tapi misalkan kalau kita hanya butuhnya tentang sejarah Old Trafford atau sejarah pendirian MU-nya seperti apa, ya udah itu aja. Nggak usah terbebani. Kita punya buku, tapi baru baca satu paragraf mungkin ya satu bab misalkan. Kalau kita merasa butuhnya sekarang segitu, ya udah segitu aja dulu gitu. Jangan memaksakan harus utuh dari awal sampai akhir gitu. Oke, menarik nih ya. Betul ya, saya setuju dengan pendapat Kang Paujan, karena kalau kita terbebani untuk menyelesaikan dari mulai kata pengantar sampai daftar pustaka itu kapan beres-beresnya, dan kita nggak akan pernah selesai belajar. Betul, saya setuju sekali. Jadi memang kita nanti juga kita akan diarahkan oleh si buku tersebut untuk lanjut ke buku mana, dan bahkan seperti saya minjam buku Sir Alex kepada Kang Paujan itu saya baca lama sekali dan memang saya lihat gambarnya bolak-balik. Saya yang bab CR7 saya baca 2 kali. Kayak gitu karena mungkin butuhnya tentang CR7. Iya, gitu karena ini menarik banget gitu buku. Nanti juga akan menemukan hal seperti itu. Jadi kita nggak usah terbebani harus menyelesaikan seluruh bacaan. Jadi yang jadi hal yang ditekankan itu bukan berapa banyak buku yang sudah dibaca, tapi berapa makna yang sudah kalian dapatkan dari buku-buku yang sudah kalian baca. Oke, mungkin itu Kang diskusi mungkin karena waktu juga ya sudah zuhur. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu Kang Paujan. Gimana nih MU nih, apakah bisa juara atau enggak nih seperti? Juara lah, Europa League. Europa League betul ya, ada lawan Granada gitu. Padahal saya ingin finalnya sama Arsenal ini. Kalau di Europa League kayaknya mantap nih. Tapi kayaknya sulit. Sulit Arsenalnya, bukan MU-nya. Oke. Atur nuhun Kang sekali lagi. Terima kasih para pendengar. Terima kasih. Audionya eksklusif didengarkan di kurikulum podcast kurikulum yoga di Spotify dan di platform podcast yang lain. Kemudian kalau videonya akan tayang di Pohaci Foundation di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang foto heula Kang.